Shalom jemaat Tuhan, saya Morja Tolindu, selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-6 dan Efesus 6 ayat yang ke-4. Dan dalam Kejadian 11 ayat yang ke-6 ini saya akan bacakan buat kita semua. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ada peribahasa yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai persatuan dan kesatuan itu akan menjadi rahasia dalam keberhasilan kita. Dan tema untuk perenungan kita hari ini yaitu di balik persatuan dan kesatuan ada kuasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa adanya persatuan dan kesatuan, banyak ide yang gagal dalam sebuah organisasi atau suatu kelompok. Demikian juga di dalam pekerjaan kita atau dalam pelayanan kita, jika tidak memiliki identitas, maka tim yang di dalamnya akan saling kontras atau saling bentrokan. Di dalam keluarga, identitas keluarga penting sekali supaya satu tim, supaya satu dengan lainnya saling mengasihi dan ada namanya satu bahasa. Bahasa sebetulnya adalah sebuah alat komunikasi. Tapi alat komunikasi ini kalau kita pakai dengan baik, maka ide dan akan terwujud sebuah persatuan dan kesatuan yang mendatangkan kuasa. Dan kita ucapkan, kita akan semua mendapatkan kuasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, gereja kita, dan di dalam kebersamaan kita. Dalam pelayanan kita akan kita mengalami banyak keberhasilan dan kuasa Tuhan akan kita rasakan sungguh luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Efesus 4 ayat 3, di sini Rasul Paulus mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Saudara, Rasul Paulus dengan tegas, kesatuan itu akan melahirkan kesepakatan. Dan kesepakatan akan melahirkan kuasa. Tanpa kesatuan dan persatuan tidak akan pernah ada kesepakatan. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang hari-hari ini sedang berusaha dipecah belah oleh si jahat. Hati-hati dan ketahuilah kita sedang dipermainkan, dan sadarlah apapun siapapun orang yang omongin kita di belakang kita, mungkin di depan kita baik, di belakang kita tidak baik, atau orang itu orang yang berbuat jahat atau orang yang berusaha merancangkan kejahatan terhadap kita, hati-hati dan waspada. Jangan sampai perpecahan terjadi. Jangan sampai kesatuan dan persatuan ini dihancurkan oleh si jahat. Kita harus ingat, Yesus dalam doanya selalu mendoakan untuk kesatuan murid-muridnya. Kesatuan umat Tuhan, kesatuan gereja Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Ada persatuan, ada kesatuan, pasti ada kuasa.
Dan di balik semuanya itu ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang disediakan, yang dicurahkan oleh Tuhan kepada kita, kepada saudara dan saya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga hati kita, dan marilah kita pelihara ikatan damai sejahtera, kebersamaan dan kerukunan. Karena di balik kerukunan dan persatuan dan di balik kesatuan ada kesepakatan. Di balik kesepakatan ada kuasa yang akan Allah hadirkan di surga untuk nyata di muka bumi ini. Untuk saudara dan saya, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, atau kelompok-kelompok terkecil kita. Mari kita terus pelihara persatuan dan kesatuan, karena di balik semuanya ini ada kuasa Tuhan yang akan bekerja buat saudara dan saya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima di hari ini. Biarlah itu akan menguatkan kami, akan memberikan kami semangat. Biarlah Tuhan, roh persatuan dan kesatuan itu akan ada terus di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Bahkan di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah itu akan menjadi kesepakatan dalam kehidupan pelayanan kami. Biarlah identitas Kristus nyata dalam kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati terus Tuhan anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang selalu setia untuk melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami Tuhan yang saat ini melakukan pekerjaan, tapi Tuhan dengan waktu yang singkat ini mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, pekerjaan kami semua Tuhan. Apa yang kami lakukan kami percaya Tuhan akan buatnya berhasil. Terpujilah nama Tuhan dan meteraikan terus firman ini Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, dan pakailah hidup kami menjadi alat untuk kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.